Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi kita sebelumnya, yang dimana kita telah pelajari tentang perilaku konsumen, produsen, begitu pun dengan distributor. Nah, tentunya pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang bagaimana dampak teknologi terkait dengan perilaku produsen, konsumen, dan distributor itu sendiri. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana dampak teknologi terhadap perilaku konsumen itu sendiri. Nah, tentunya segala perubahan bagaimana kita dapat memahami kekuatan dan pengaruhnya teknologi itu, tentu bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dampak teknologi tentunya bagaimana hidup kita merubah karenanya, terkait dengan hubungan bisnis dengan konsumen, kepemilikan banyak perangkat, ekspektasi yang lebih tinggi, perhatian pelanggan yang berkurang, akses terhadap informasi, begitu pun terhadap pengalaman pelanggan itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini tentu semua sudah tidak asing lagi bagi kita bagaimana yang disebut dengan e-commerce sendiri. Suatu bentuk bahwa segala perdagangan atau jual beli yang kita lakukan tidak perlu lagi bertatap muka antara produsen dengan konsumen atau disebut penjual dengan pembeli. Tetapi dengan melalui e-commerce, bahwa pelanggan makin mengandalkan e-commerce ini dengan kemudahan yang diberikan. Berbelanja dari rumah hanya dalam beberapa sentuhan dari perangkat kita, dari gadget kita, pengaruhnya termasuk membentuk pola pikir beli sekarang dan ekspektasi yang meningkat akan pengalaman belanja yang dulunya sangat repot, sekarang bebas untuk kita. Nah, bagaimana perbedaan antara belanja sebelum adanya e-commerce dan setelah adanya e-commerce itu sendiri? Yang pertama, sebelum adanya e-commerce, tentu kupon yang diskon dahulu adalah lembaran-lembaran yang berisi dari toko-toko secara fisik. Kemudian konsumen harus mencari dari mana, kemudian konsumen harus mengantri tentunya untuk memindai barang yang dibelinya. Nah, setelah datangnya e-commerce, ternyata kupon itu diskonnya lebih singkat dari karakter yang mungkin sudah diakses lebih mudah, tinggal hanya menggunakan kode QR. Kemudian teknologi pencarian visual dapat bertanggung jawab atau menampilkan hasil pencarian dengan tentunya mempercepat dengan pilihan-pilihan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya juga pembayaran mandiri di toko-toko dengan fitur yang ada itu lebih mudah diakses. Nah, bagaimana juga ternyata memberikan kemudahan kita dalam mendirikan toko online. Misalnya beli di mana, domainnya apa yang kita buat, pilih layanan e-commerce yang aman, dapatkan sertifikat SSL yang aman, kemudian cari akun pedagang internet, kemudian pilih penyedia layanan pembayaran. Nah, e-commerce ini tentunya mempunyai banyak manfaat. Bagaimana peran teknologi tadi berdampak positif dari semua lini bisnis kita. Nah, yang pertama manfaatnya adalah komunikasi yang lebih baik. Saat Anda mudah terhubung dengan pelanggan, hal ini membantu menciptakan citra merek dan loyalitas. Dan yang kedua, jangkau audiens yang lebih luas. Dengan tentunya bisnis Anda dapat menjangkau audiens yang luar areanya, di mana saja dan kapan saja. Kemudian peningkatan layanan pelanggan. Tentunya dengan e-commerce ini menemukan cara yang efektif, tentunya dalam membangun kepercayaan. Misalnya perangkat lunak yang memberikan peluang kepada bisnis untuk mengetahui pendapat pelanggan tentang produk dan institusi mereka secara umum melalui ulasan-ulasan tertentu. Nah, tentunya manfaat-manfaat itu sangatlah berperan penting bagaimana dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis kita. Teknologi membawa perubahan berdampak positif untuk bisnis. Misalnya terkait dengan interaksi konsumen,
pengalaman belanja yang terpersonalisasi, kemudian perilaku pelanggan. Tentunya bagaimana saling membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen atau para pelaku bisnis dan para pelanggan bisnis itu, supaya bagaimana mencapai kepuasan mereka terhadap layanan kita. Selanjutnya, dalam e-commerce sendiri, tentunya bagaimana mempermudah akses kita, termasuk dalam pengiriman dan pemenuhan pesanan sebagai keunggulan kompetitif, otomasi gudang, adopsi kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan, investasi berkelanjutan dalam keamanan cyber dan teknologi keamanan, kebangkitan berkelanjutan kecerdasan buatan dan bot obrolan. Tentunya e-commerce ini memberikan kemudahan bahwa pelanggan lagi tidak terlihat jauh, tetapi selalu dekat dengan apa yang kita berikan. Dengan teknologi, semua akses terasa mudah. Maka tentunya apa yang disampaikan oleh seorang bernama Jeff Bezos mengatakan, jika Anda membuat pelanggan tidak senang di dunia nyata, mereka mungkin bercerita ke 6 temannya. Jika Anda membuat pelanggan tidak senang di internet, maka mereka dapat bercerita ke 6.000 temannya. Maka bangun terus kepercayaan itu dan buatlah pelanggan Anda akan puas terhadap pelayanan kita. Mari kita optimalkan teknologi dengan arah positif untuk membangun bisnis kita dan relasi kita kepada siapa saja. Terima kasih. Itu yang mungkin materi kita hari ini. Sekalian dapat kita mencoba bagaimana kita sebagai generasi milenial untuk hadir melakukan bisnis kita mungkin melalui dari rumah, duduk di rumah di mana saja, dengan internet, dengan gadget kita dapat berperan penting untuk melakukan bisnis kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.